Sukaria melancong ke Gorontalo, menikmati alam dan kulinernya. Kalau pulang dari Gorontalo, jangan lupa buah tangan uniknya. Pemirsa, buah tangan dari Gorontalo memang unik-unik. Sebut saja salah satunya karao. Sulaman khas dari Gorontalo yang dikerjakan secara manual dengan tahapan-tahapan yang cukup rumit. Untuk menghasilkan satu pola sederhana, membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Selain karao, ada lagi nih buah tangan lainnya yang tidak kalah unik. Bahkan, buah tangan ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda dari Gorontalo. Apa itu pemirsa? Ya, ini dia yang unik dari Gorontalo. Bukan saya, tapi Upia Karanji. Nah, Upia Karanji ini merupakan kupiah khas dari Gorontalo yang sudah menjadi salah satu warisan budaya serta simbol dan identitas dari provinsi kita, Provinsi Gorontalo. Sejenak kita melihat ini terbuat dari rotan, tapi yang sebenarnya ini terbuat dari tumbuhan mintu. Penasaran kan? Seperti apa tumbuhan mintu dan bagaimana cara pembuatan kupiah Karanji dari tumbuhan mintu? Ikuti saya. Desa Pulubala, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Disinilah tempat tinggal beberapa pengrajin Upia Karanji. Bahkan hasil anyaman dari warga di desa ini cukup dikenal hingga keluar kota. Pemirsa, sebelum mengetahui lebih jauh tentang Upia Karanji dan proses pembuatannya, kita kenalan dulu dengan tumbuhan mintu yang merupakan bahan baku pembuatan Upia Karanji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opa, boleh waktu mau teh mau tuh Upia Karanji? Wali. Boleh itu apa ya? Mintu. Mintu? Mintu. Oh, boleh mengenali betul lo mintu itu? Nalio, peti, sapeo, upia. Tutur mula betul mintu apa? To, membidu semua tahu kepala. Kepala pe. Yo, tahu itu lo. Kalau tahu itu dulu. Oh, wali itu mau melahu mintu apa? Itu apa? Mali. Ya. Deh maya nanti. Tumbuhan mintu tak ubahnya seperti pohon rotan liar, namun berbeda dengan rotan yang keras dan getas. Sulur-sulur tumbuhan mintu ini lebih lentur dan banyak mengandung air. Mintu tumbuhan liar di pinggiran hutan Gorontalo dan cukup mudah untuk menemukannya. Tumbuhan mintu yang dipilih berukuran panjang 1 hingga 2 meter. Untuk warnanya, ada yang berwarna hijau dan juga kecoklatan. Warna-warna ini nantinya akan memberikan kombinasi warna pada Upia Karanji. Tahukah Anda, warna pada anyaman Upia Karanji berasal dari warna tumbuhan mintu tanpa melalui proses pewarnaan. Setelah mintu dikumpulkan, kita langsung saja melihat proses pembuatan anyaman Upia Karanji. Omah, jadi ini mintu so boleh mau anyam? Lagi mau dibelah dulu. Dibelah. Baru mau jemur. Jadi dibelah dulu, dijemur. Iya. Jemur berapa hari? Cuma 1 jam atau 2 jam so boleh. 1 jam, 2 jam. Oke, so boleh. Habis itu yang mau dibelah ini bagian mana, Om? Ini dibelah 3 kah? Belah 6. Oh, belah 6. Iya. Bisa belah 6. Iya itu. Oh, ini Jadi contoh. Oh, ini belah 6 kayaknya. Iya.
Baru kalau sekiring, semua runcing kasih masuk di kaleng ini. Oh, jadi Yang jadi besar, yang jadi kecil di situ. oh besar kecilnya ini Ya, di sini, ukurannya di sini. iya, Mau perhalus. mau perhalus. Contohnya bagaimana Oma? Ini kalau yang di situ besar, Coba Oma, ya, ini kecil. mana yang boleh mau coba? Nah, nanti sekiring itu yang boleh mau. Oke, nanti yang sekering boleh. Iya, Ini sesuai besar kecil Oma lubangnya? ikut situ. Kita mau runcing dulu. Oh, diruncing dulu. Dalam menghaluskan mintu, awalnya menggunakan pisau kecil. Dilanjutkan dengan penyurutan menggunakan alat khusus yang dibuat dari tutup botol berbahan kaleng. Terdapat beberapa lubang, dari yang besar hingga yang paling kecil. Penyurutan dapat dilakukan berulang kali hingga mendapatkan tingkat kehalusan yang diinginkan. Nah ini Oma kan ada bisnya warna coklat. Ini dicat kah, diberi pewarna Tidak, atau? memang DP aslinya itu, Pak. Oh, Iya. jadi ini bukan dicat, bukan? Tidak, Ini asli. ini Oh, DP asli. oke. Jadi yang warna coklat itu ini ya? Ya, bikin bunga itu DP coklat itu. Susah tidak Oma? Tidak susah. Tidak susah. Tidak mencari kamar satu kali itu. Kasih sendiri itu yang warna hitam. Jadi begini, kalau coklat itu jadi bahannya yang coklat. Iya, Oke, jadi kalau yang putih ini bahannya juga ambil warna ini. iya, Waduh. iya. Ini Oma sekilas dapat lihat kayak rotan gitu, anyaman rotan. Kalau sesuai, Kenapa harus pakai mintu bukan rotan? Biasanya kan orang pakai rotan di luar daerah sana. Ini aneh dan memang cuma ada di Gorontalo pakai mintu. Kenapa harus mintu Om? memang orang suka itu yang mintu semua. DP aslinya itu. Aslinya ini ya? Iya, mintu semua itu. Oke. Baru pertama belajar ti Oma ba anyam dari mintu ini susah tidak? Susah dari pertama itu. Susah deh. Susah itu apa menurut Oma yang paling susah waktu belajar pertama? Kan masih belajar kali. Belum tahu. Namanya belajar Iya, masih. Oh. masih susah. Baru untuk buat pola begini ini, apalagi pola yang so ada bisnya seperti ini, bis coklat, itu DP pola itu bagaimana Oma belajar? Mau diraut itu yang warna putih, baru hitam itu tidak mau diraut. Oh jadi Bikin bung. nanti ini yang diraut ini yang bagian putih, Iya. baru Raut proses. hitam itu mau bikin huruf boleh. Oke. Jadi kalau misalnya ada dua warna begini, ada rumus tidak Oma? Warna hitam itu dengan warna krem itu. Nah pemirsa, untuk bisa menjadi sebuah kupia ini, jadi prosesnya untuk pengambilan mintu kita belah dulu ya. Setelah kita ambil, kita belah, kita jemur sekitar 2-3 jam. Nah setelah itu nanti sesuai dengan ukuran dari mintu ini kita bisa belah 4 atau 6. Nah setelah itu kita lakukan peruncingan. Nah peruncingan ini ada ukurannya dari kecil sampai yang besar. Dan untuk peruncingannya ini alatnya ini penutup kaleng, dia bisa ya. Jadi kita bisa ukur sini untuk polanya dari kecil sampai besar. Dan untuk pembuatannya ini sendiri kita harus buat pola ya. Polanya agak rumit sih. Jadi seperti yang dikatakan Ibu tadi, kita belajar dari pembuatan pola. Nah, pembuatan pola ini memang cukup sulit dan harus memiliki kesabaran yang cukup tinggi karena menganyam itu susah. Kalau bagi yang belum tahu ya. Ya Ibu ya. Iya. Oma, boleh saya mau belajar? Boleh. Jadi bagaimana Oma? Pembuatan anyaman upia karanji ini cukup sulit bagi pemula seperti saya. Namun, bagi Ibu Hajirah dan para pengrajin lainnya, pola sudah dihafalkan di luar kepala. Sehingga bisa dengan mudah untuk membuat anyaman upia karanji. Untuk menghasilkan satu upia karanji membutuhkan waktu 3 hingga 5 hari, tergantung kepadatan anyaman dan model yang dibuat.
Pemirsa, selain menjadi upia karanji, anyaman dari Mintu ini juga dapat dijadikan topi, souvenir gantungan kunci, hingga tas. Untuk harganya pun beragam, sesuai tingkat kesulitannya. Upia karanji, kopiah khas dari Gorontalo. Selain nyaman untuk digunakan, dapat bertahan lama, proses pembuatannya juga terbilang unik. Dianyam menjadi berbagai macam bentuk. Gradasi warna alami dari tumbuhan Mintu semakin menguatkan pesona upia karanji. Bagi Ibu Hajirah dan para ibu di desa ini, menganyam upia karanji bukan hanya sekedar sebagai mata pencarian, namun juga turut melestarikan kerajinan khas Gorontalo yang saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda dari Gorontalo.